Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1, peserta Latsar Angkatan 2 BDK Denpasar, yang beranggotakan Mia Rahmania, Komang Jenana Sindu Putra, Indah Mulia Al-Adawiyah, dan Intan Anggreni. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas penerapan nilai-nilai berakhlak dari sebuah film dokumenter yang berjudul Pengabdian untuk Negeri. Yuk kita simak penjelasannya. Bu Sri Handayani atau yang lebih akrab disapa Buhan adalah seorang guru sekolah dasar negeri kecil pojok yang terletak di Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Buhan telah mengabdi sejak lulus pendidikan D2 pada November 2006. Selain menjadi guru, setiap pagi beliau juga menjahit untuk mencari penghasilan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perjalanannya menuju sekolah yang menggunakan sepeda motor memakan waktu 30 menit walaupun hanya 5 km. Hal ini dikarenakan akses jalan menuju sekolah masih terbilang buruk sehingga harus berhati-hati. Saat pertama kali datang ke sekolah tersebut, salah satu murid Buhan memintanya untuk datang mengajar kembali keesokan harinya. Hal tersebut berhasil menyentuh hati kecil Buhan dan membuatnya berjanji kepada diri sendiri untuk tetap mengajar di sekolah tersebut bahkan setelah pensiun nanti. Pertama, berorientasi pelayanan. Buhan telah mengajar di SDN Kecil Pojok sejak lulus pendidikan D2 pada tahun 2006 dengan niat agar para siswa dapat terus bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Harapan Buhan ialah minimal para siswa dapat membaca dan menulis. Beliau telah berjanji akan terus mengabdi walaupun nanti telah memasuki masa purna bakti. Kedua, akuntabel. Buhan melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Hal ini terbukti dari kedisiplinan Buhan yang berangkat ke sekolah tepat waktu walaupun harus menjahit terlebih dahulu sejak dini hari pukul 3 pagi. Ketiga, kompeten. Sebagai seorang guru, Buhan sudah pasti kompeten dalam mengajar para muridnya. Buhan juga selalu memberikan yang terbaik kepada peserta didik agar dapat membaca dan menulis. Selain itu, Buhan juga memiliki keahlian dalam menjahit yang digunakannya untuk mencari penghasilan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keempat, harmonis. Buhan merupakan pendidik yang sabar dalam menghadapi para muridnya. Terbukti saat suami Buhan meninggal dunia, kepala dusun setempat meminta Buhan untuk tetap mengajar di SDN Kecil Pojok. Tentu saja, Buhan menyanggupi permintaan tersebut dan kembali mengajar kurang dari 40 hari setelah suaminya meninggal dunia. Tidak mau, saya sudah berjanji ingin mengajar di sini supaya anak-anak di sini terangkat pendidikannya. Hanya seperti itu tujuan saya. Menurut saya, Thomas, dimanapun, prinsip saya itu emas dimanapun emas. Walaupun di SD ini fasilitas sarana prasarana itu kurang. Loyal. Berdasarkan dari cerita Bu Sri Handayani, dapat terlihat sebetapa perjuangannya beliau menjalani kehidupan yang dimulai sangat pagi hari di pukul 3 pagi. Sebagai pengajar telah dilakukannya sejak tahun 2006 hingga saat ini dengan berbagai macam rintangan. Lalu, dampak tidak diterapkannya. Bila tidak diterapkan, maka jam pembelajaran siswa SDN Kecil Pojok akan sangat singkat dan tidak efektif. Gagasan alternatif pemecah masalah. Sebaiknya pemerintah daerah memperbaiki jalan sehingga akses Bu Sri Handayani lebih mudah, cepat, dan aman. Konsekuensi diterapkannya pemecah masalah. Bila perbaikan jalan dilakukan, maka akan meningkatkan keselamatan seseorang dan potensi timbul kecelakaan akan mengecil. Itu 1 SD, Mas, dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus saya ikut survei lapangan. Pada saat saya naik Sigit, jualannya, Mas, minta ampun, motor saya remnya tugel, itu pernah. Saya jatuh berkali-kali, Mas. Selanjutnya adalah adaptif. Dari banyak rintangan yang dilalui oleh Ibu Sri Handayani, mulai mengendarai sepeda motor yang berkelok-kelok dengan jalan yang tidak memadai. Kemudian, beliau tetap dapat beradaptasi dengan semua itu dan telah menjalannya lebih kurang 15 tahun lamanya. Dampak tidak diterapkan. Bila Bu Sri tidak memiliki tekad yang kuat untuk mengajar, maka beliau akan menyerah dan banyak anak yang tidak mendapat pendidikan. Selanjutnya, gagasan alternatif pemecah masalah.
Pemerintah setidaknya harus aware dan melakukan bantuan yang memungkinkan, entah dari sisi personal, yakni dengan menaikkan upah atau insentif lainnya, fasilitas umum seperti perbaikan jalan atau memperbaiki fasilitas sekolah. Konsekuensi diterapkannya pemecah masalah, maka lebih nyaman dan aman dalam melakukan pengabdian terhadap negeri. Wes karena metu sik seperti itu, yang penting di sini bisa membaca, menulis, itu yang utama. Itu juga kerjasama dan kerja bakti warga sini. Pokoknya di sini itu gampang. Asalkan kita betul-betul mengajak bersama, masyarakat sini sangat mendukung. Pengennya ya diajar seperti SD. Nilai selanjutnya adalah kolaboratif. Di kampung tempat Bu Sri mengajar, beliau tidak hanya mengajar, tapi juga bersosialisasi dan bekerja sama dengan penduduk kampung tersebut. Dampak tidak diterapkannya. Bila tidak ada komunikasi dua arah di antara Bu Sri dan penduduk kampung, maka antara orang tua siswa dan guru akan berdampak tidak baik bagi anak. Gagasan alternatif pemecah masalah, yakni dengan membuat komite orang tua siswa dan guru yang menampung perbedaan pendapat di antara keduanya. Konsekuensi diterapkan pemecah masalah, terbentuknya satu pemahaman yang sama mengenai pentingnya pendidikan anak. Terakhir, kesimpulan. Bu Sri merupakan sosok dengan kepribadian yang sangat jarang dimiliki oleh generasi saat ini. Dengan kemuliaan hatinya, ia menunjukkan loyalitasnya sebagai pengajar untuk membantu pendidikan anak-anak di pelosok, yang notabene banyak sekali hambatan yang dilalui oleh beliau, namun Bu Sri tidak menyerah. Karena keyakinannya terhadap kebaikan yang ditanamkan kepada negeri ini dan tidak berharap apapun. Hal ini merupakan kunci dan keteguhan yang harus dimiliki oleh seseorang.